terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita bersekutu dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada kami di pagi hari yang indah ini. Engkau mengantarkan kami dari tidur kami untuk menikmati hari yang baru. Semoga kami akan bersekutu dengan firman-Mu, berikan hati dan pikiran yang dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kami mampu menerima dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam hari ini tertulis dalam Daniel 4 ayat yang ke-32. Demikian firman-Nya. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak jatuh dalam situasi dan kondisi seperti yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Kita melihat bahwa perjalanan Raja Nebukadnezar yang sombong, ia mendapatkan pengingat yang sangat keras dari Tuhan, yang mengingatkan dirinya bahwa segala kekuasaan yang dimilikinya bukanlah hasil dari usaha pribadinya, atau bukanlah berasal dari kekuatannya dan kekayaannya, tetapi sepenuhnya yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar adalah titipan dan pemberian Sang Pencipta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa poin yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini yang menjadi bekal kita untuk menjalani aktivitas kita. Yang pertama, bahwa kerap sekali kesombongan menutupi mata kita untuk melihat sebuah kebenaran. Kondisi dan situasi Raja Nebukadnezar dengan segala kehebatannya, dengan segala kebolehannya dan yang dia miliki, menjadikan dirinya terjebak dalam sebuah sifat kesombongan. Ia lupa bahwa kuasa yang dimilikinya hanyalah titipan yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya. Di tengah kehidupan kita juga sering sekali kita jatuh ke dalam kesombongan yang menghantar dan menutup mata kita dari sebuah kebenaran. Kita mungkin berpikir dan mengatakan bahwa kita semata-mata mendapatkan segala yang ada pada diri kita adalah hasil usaha dan kecerdasan kita dan karena kuat kuasa kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan dan yang mempunyai dunia ini, bahwa Ia adalah Maha Pencipta, bahwa semuanya harus kita katakan berasal dan hanya karena diberikan kesempatan oleh Allah itu sendiri. Maka daripada itu, mari tanya diri kita, apakah dalam hari ini, apakah dalam perbuatanku aku masih jatuh ke dalam sifat yang mengantarkanku kepada sebuah kesombongan pribadi yang mengakui bahwa segalanya adalah kuat kuasaku. Yang kedua, kita diingatkan untuk mengenali kuasa Tuhan dengan penuh di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar mengalami dan masuk kepada masa-masa sulit sebagai peringatan untuk menyadari kuasanya yang ada di dalam dirinya, untuk menyadari akan kuasa yang ada di dalam diri Raja Nebukadnezar adalah berasal dari Allah. Tuhan terkadang memperingati kita, menegur kita menggunakan tantangan yang menjadikan kita dan mengembalikan perhatian kita kembali kepada Allah. Situasi sulit, situasi galau, situasi yang sangat pelik yang kita hadapi bisa menjadi sebuah kesempatan untuk merenung, bisa menjadi sebuah kesempatan untuk kembali mengukur dan menilai hubungan kita dengan Allah. Kembali mengingat sudah sejauh mana aku mendekatkan diriku kepada Tuhan. Apakah kita sudah menyadari bahwa Allah benar-benar berkuasa
di dalam kehidupan, di dalam setiap perjalanan, dan di dalam setiap apa yang engkau dan kita miliki, di dalam pribadi kita, di tengah-tengah kehidupan, pekerjaan, keluarga, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun kita melihat setelah Raja Nebukadnezar mengenali hukuman yang diberikan kepadanya, Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa kekuasaan dan kuasa Allah itu benar-benar di atas segalanya. Hal ini menunjukkan kasih dan pengertian Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita juga mengalami, atau mungkin kita juga pernah masuk kepada masa-masa gelap, masa-masa kelam yang mengantarkan dan membuat pikiran kita menjadi tidak mampu dan tidak berpengharapan, membawa kita menjadi jauh dari Allah, membawa kita menjadi renggang akan Sang Pencipta. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk kembali mendekatkan diri, tidak ada kata terlambat untuk kembali mengimani dan mengukur dan mengembalikan hubungan yang baik itu kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan kita. Kerinduan dan pertobatan dari anak-anak yang Ia kasihi selalu diberikan, pertobatan selalu diberikan kepada orang-orang yang mau hidup dan yang mau kembali kepada Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, maka kita dipanggil melalui firman ini untuk mengandalkan Tuhan, untuk menjadikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita menjadi nomor satu dan prioritas. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerahnya, adalah pemberian dari Allah, adalah kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan lebih bersyukur dan hidup dalam ketulusan. Maka kita akan lebih bersyukur dan memaknai kehidupan kita bahwa kita tidak ada apa-apanya, bahwa kita hidup hanya karena kasih. Maka mari kita berdoa agar tuntunan Roh Kudus selalu berada di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita hidup di dalam kerendahan hati dan selalu mengakui dan mengiyakan bahwa kuasanya berada dan menuntun perjalanan kita di dalam setiap aspek kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka mari kita belajar dari pengalaman Raja Nebukadnezar di tengah-tengah firman Tuhan hari ini. Biarlah senantiasa kita mengingat bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu, dan mari kita hidup di dalam kesadaran akan anugerahnya yang telah diberikannya kepada kita. Maka jadikan firman Tuhan hari ini menjadi pedoman kita untuk melangkah melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, baik dimanapun kita berada, dan di sekeliling orang-orang yang mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau menguatkan dan memberikan kami bekal untuk melangkah, untuk melanjutkan kehidupan kami, merayakan kehidupan kami di tengah-tengah setiap kehidupan perjalanan pekerjaan kami, keluarga kami dalam satu hari ini. Engkau menuntun kami dalam firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami adalah benar berasal dari Engkau dan hanya titipan semata yang Engkau percayakan dan Engkau embankan kepada pribadi kami masing-masing. Maka jadikanlah kami menjadi orang-orang yang sadar, menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang tidak menyombongkan setiap apa yang ada pada kami. Biarlah setiap jabatan dan kekuasaan serta kelebihan dan kebolehan yang Kau berikan kepada kami boleh kami pergunakan menjadi berkat, boleh kami pergunakan menjadi bagian untuk membantu sesama kami yang membutuhkannya. Berkati setiap jemaat-Mu di tengah-tengah gereja HKBP Distrik 10 Medan Aceh secara khusus, dimanapun berada dalam melaksanakan aktivitas. Tuntun dan jagai. Engkau yang menguatkan dan memberikan sukacita di dalam satu hari ini. Bapa yang baik,
Di atas segalanya, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampunkan dan hapuskan segala dosa kami, agar kami lagi disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin.